Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Alkitab Lukas 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat tentang bagaimana kronologi perjalanan Yesus Kristus dalam pelayanannya. Awalnya, dia memusatkan pelayanannya di bagian utara. Dan kemudian lambat laun dia bergerak ke bagian selatan. Dan pada akhirnya, dia sampai ke Yerusalem. Jika di bagian utara, mereka tidak terlalu mempersoalkan atau tidak sungguh-sungguh dalam hal legitimasi terkait tentang keberagamaan itu. Persoalan seputaran doktrin, ternyata hal yang sulit berada di bagian selatan, di mana Yesus Kristus lebih sering berargumen kepada orang-orang yang ada di sana, kepada orang Farisi, Sadusi, dan lain sebagainya. Dan hal yang membuat ini menjadi sangat berat adalah perkataan Yesus Kristus tentang teks ini. Dia berkata, "Mari sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi." Apa artinya? Jawabannya adalah Yesus akan disalibkan. Tetapi sebelum itu, Petrus pernah berkata bahwa sebenarnya, "Mengapa engkau mengatakan itu? Bukankah itu akan merusak reputasi?" Karena Yesus Kristus bukan dalam konsep politik yang dipikirkan oleh Petrus, tetapi sebagaimana misi yang harus dilakukan Yesus sebagaimana untuk menyelamatkan umat manusia, hal itu mengganggu Petrus. Bahwa Yesus sebenarnya harus mati. Dan kemudian
membuat reaksi dari Petrus, bukankah ini akan merusak apa yang kita inginkan? Dan dari sinilah saudaraku, kita belajar banyak hal, bahwa sebenarnya Yesus fokus pada tujuannya. Ini juga harus menguatkan kita, supaya kita fokus dengan tujuan kita. Apa sebenarnya tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini? Itulah yang menjadi penting. Jika Yesus Kristus datang ke dunia ini, Dia menghampiri sendiri tempat di mana Ia disalibkan, yakni di Yerusalem. Bahkan Dia menambahkan, Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, menyesah dan membunuh Dia. Dan pada hari yang ketiga, Ia akan bangkit. Ini sangat luar biasa, bahwasanya Yesus menggenapi apa yang tertulis di Perjanjian Lama, dan semua itu berada pada ujung tombaknya, yakni Yesus Kristus. Jika ujungnya adalah Yesus Kristus, maka iman itulah yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau menunjukkan kepada kami kasih yang besar. Terima kasih Tuhan. Engkau menyuruh anak-Mu harus mengalami penderitaan yang sangat memilukan dan memalukan, dipakukan dan dihina banyak orang. Tetapi kami telah menjadi orang yang paling berbahagia, karena kami terhindar dari penyakit yang mengerikan, yakni kematian untuk selama-lamanya. Bapa, kami memohon kepadamu, biarlah kami memiliki tujuan yang serupa dengan Kristus, yakni untuk memuliakan-Mu, supaya kami tidak menjadi bagian dari keduniawian ini. Kami hanya berserah kepadamu Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.